Oke, pada soal nomor 1, kita mendapatkan data sebagai berikut, yaitu suhu sebesar 298,2 Kelvin, delta P sebesar 46.200 Newton per meter kubik. Kemudian ada area of the plate and frame press sebesar 0,0439 meter persegi. Kemudian ada slurry concentration sebesar 23,47 kg per meter kubik dan viskositas pada suhu 298,2 Kelvin sebesar 0,008937 kg per meter second. Kemudian kita juga mendapatkan data dari soal yaitu dua tabel berikut, V dan T. Mulai dari V 0,5 hingga V-nya 3. Kemudian kita akan mendapatkan nilai T per V dari dua tabel tersebut sebesar ini. Kemudian dari tabel V dan T per V kita dapat membuat grafik T per V sebagai Y dan V sebagai absisnya. Nah, dari grafik ini kita dapat menemukan persamaan garis dari grafiknya, yaitu Y sama dengan 13,07x ditambah 28,092. Nah, di sini kita dapat menemukan slope-nya, di mana slope adalah gradien dari garis ini, di mana gradiennya adalah 13,07. Setelah itu kita dapat mencari nilai dari KP dengan rumus slope dikali 2 dikali 10 pangkat 6. Kemudian kita dapat mencari alfa dengan rumus KP dikali A kuadrat dikali delta P dibagi viskositas dikali slurry concentration, dan hasilnya adalah 1,1 kali 10 pangkat 11 meter per kilogram. Kemudian dari grafik ini kita juga dapat menemukan intercept, yaitu nilai T per V atau Y saat V atau absisnya bernilai 0. Nah, jadi kita dapat menemukannya dengan memasukkan ke rumus Y sama dengan 13,07x dikali 28,092. Kita masukkan X-nya 0, maka T per V-nya adalah 28,092. Nah, nilai B di sini dapat dicari dari nilai intercept dikali 10 pangkat 3 dengan hasil sebesar ini. Kemudian kita dapat menemukan nilai RM dengan rumus B dikali A dikali delta P dibagi viskositas, dan hasilnya adalah 6,37 kali 10 pangkat 10 per meter. Kemudian pada soal nomor 2 dengan data slurry-nya sama dengan soal nomor 1 dengan perbedaan besar delta P, yaitu pada nomor 2 194.400 Newton per meter persegi, dan juga berbeda pada data tabel T dan V sebagai berikut. Kemudian kita mencari lagi nilai dari T per V yang telah kita temukan. Kemudian dari data V dan T per V kita membuat grafik dengan T per V sebagai Y dan V sebagai absis. Dari grafik tersebut kita mendapatkan persamaan garis, di mana kita dapat mencari slope, yaitu merupakan gradien sebesar 4,422. Dari slope tersebut kita dapat mencari KP dengan rumus slope dikali 2 dikali 10 pangkat 6. Kemudian kita dapat mencari alfa dengan rumus KP dikali A kuadrat dikali delta P dibagi viskositas dan slurry concentration, yang hasilnya adalah 1,57 dikali 10 pangkat 11 meter per kilogram. Kemudian
kita juga dapat mencari intercept dari grafik tersebut, yaitu pada saat V0, nilai T per V pada saat V0 yaitu sebesar 9,7959. Nah, dari data tersebut B-nya yaitu intercept dikali 10 pangkat 3. Kemudian untuk mencari nilai RM yaitu dengan rumus B dikali A dikali delta P dibagi viskositas dengan hasil 9,35 dikali 10 pangkat 10 per meter. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu nomor 4. Nah, dari soal nomor 4 ini dapat diketahui data yaitu mulai pertama itu A, luas penampang, yaitu nilainya itu mulai dapat ditemukan melalui 0,873 dikalikan 30. Nah, untuk satuannya meter persegi. Nah, jadi luas penampang pada data ini diketahui 26,19 meter persegi. Untuk data yang kedua yaitu delta P. Delta P sendiri diketahui 46,2 kN per meter persegi. Dijadikan ke Newton per meter persegi, maka dikalikan 10 pangkat 3, hasilnya 46.200 Newton per meter persegi. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu volume. Nah, volume ini sendiri diketahui 2,26 meter kubik. Kemudian volume wash diketahui 0,283 meter kubik. Dan yang terakhir yaitu T atau waktu. Ini sebesar 30 menit. Nah, dijadikan ke detik atau second itu dikalikan 60, maka hasilnya diketahui 1800 detik. Untuk pada soal 4 ini yang ditanya itu yang pertama T filtrasi, yang kedua B T pencucian, yang ketiga atau yang C itu T total. Nah, sebelum menjawab apa yang ditanyakan ini, kita memerlukan data tambahan seperti KP, nilai B, dan juga rate wash atau percepatan dari pencucian itu sendiri. Kecepatan dari pencucian itu sendiri. Nah, untuk KP dapat dihitung dengan cara KP sama dengan 26,14 kali 10 pangkat 6 dikali 0,043 per 26,19 dalam kurung kuadrat. Nah, maka dihasilkan KB sebesar 73,45 second per meter kubik. Kemudian untuk data pendukung yang kedua yaitu yang nilai B itu dapat dicari dengan cara B sama dengan 28.092 dikali 0,0439 per 26,19. Maka untuk data pendukung B ini dapat menghasilkan sebesar 47,9 second per meter kubik. Nah, untuk rate wash itu atau bisa dianggap dV per dt filtrasi itu dapat dicari melalui 1/4 dikali 1 per Kp kali V plus B atau plus nilai B. Nah, maka dihasilkan 1/4 dikali 1 per nilai Kp yaitu ambil dari sini 73,45. Nah, kemudian untuk nilai V ini sendiri atau volume ini ambil di sini. Nah, untuk yang nilai B ini bisa ambil di sini. Maka untuk rate wash sendiri dihasilkan sebesar 0,001173 atau biasa di bentuk baku itu 1,173 kali 10 pangkat min 3. Nah, setelah mencari ketiga data pendukung tadi, kita dapat mencari apa yang ditanyakan pada soal ini. Yang pertama yaitu
T pada filtrasi. Nah, untuk T pada filtrasi sendiri, itu rumusnya T sama dengan nilai Kp dibagi 2 dikalikan volume kuadrat atau V kuadrat ditambah nilai B dikalikan volume. Nilai Kp sendiri tinggal mensubmit nilai-nilai yang sudah diketahui tadi. Untuk nilai Kp sendiri 73,45, nah dibagi 2 dikali volume tadi 2,26 dikuadratkan, nah kemudian ditambah nilai B yaitu 47,9 dikalikan volume yaitu 2,26, maka menghasilkan T waktu atau waktu saat filtrasi itu sebanyak 294 second. Dan yang ditanya yang B yaitu waktu saat pencucian. Nah, untuk waktu saat pencucian ini sendiri bisa dicari melalui V wash dibagi red wash. Red wash itu yang ini, dV per dt filtrasi. Nah, V wash ini sudah diketahui untuk data pertama yaitu sebesar 0,283. Nah, red wash sendiri bisa mensubmit nilai ini. Maka untuk D pada pencucian bisa ditentukan yaitu 0,283 per red wash dalam bentuk baku yaitu 1,173 dikali 10 pangkat min 3. Nah, untuk waktu saat pencucian menghasilkan 241 second atau 241 detik. Nah, kemudian yang ditanyakan yang ketiga yaitu waktu total. Nah, waktu total ini ada 3 komponen, yaitu yang pertama T saat filtrasi, T saat pencucian, dan T saat pembersihan. Nah, T saat filtrasi sendiri atau ini dapat diambil dari TA ini, T yang dicari pada subpoint A. Nah, untuk T wash ini dari T yang subpoint B. Nah, untuk T cleaning ini sudah diketahui dalam data, yaitu ini yang 30 menit tadi kita jadikan second yaitu 1800. Maka untuk T total bisa dicari melalui TA atau T filtrasi, T saat penyaringan ditambah T saat pencucian, nah ditambah T saat pembersihan yaitu 1800 tadi. Maka dihasilkan T total sebesar 2335 second atau detik. Nah, dijadikan ke menit, maka dari hasil ini dibagikan 60 yaitu menghasilkan 39 menit. Kemudian kita akan membahas soal dari 14.2/6 yang data-datanya telah kita ketahui sebagai berikut, yaitu luas dari filter press sebesar 0,0414 meter persegi, kemudian ada constant pressure sebesar 267 kPa, kemudian ada luas dari lift press pada soal A sebesar 6,97 meter persegi, kemudian juga ada volume filtrate dari soal A sebesar 1 meter kubik, kemudian ada Kp per 2 yang hasilnya didapat dari data T per V sebesar 10,25 kali 10 pangkat 6, kemudian juga ada data dari T per V yaitu B sebesar 3,4 kali 10 pangkat 3. Kemudian juga ada V wash yang diketahui dari soal B sebesar 0,1 meter kubik. Yang pertama kita harus mencari Kp yang baru atau nilai Kp dengan rumus 2 dikali Kp per 2 dikali dengan filter press dibagi lift press dikuadratkan dengan hasil 2
723,25 second per meter pangkat 6. Kemudian kita juga harus mencari data nilai B dengan rumus B dari data T per V dikali dengan luas dari filter press dibagi luas dari lift press. Dari data tersebut kita bisa menemukan nilai dari waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh volume filtrate sebesar 1 meter kubik dengan rumus Kp dibagi 2 dikali dengan volume filtrate kuadrat ditambah B dikali volume filtrate yang hasilnya sebesar 381,82 second. Kemudian kita harus mencari filtration rate terlebih dahulu untuk mencari jawaban dari P atau T washing dengan rumus 1 dibagi dengan Kp dikali volume filtrate ditambah dengan B yang hasilnya adalah 0,001345 meter kubik per second. Dari filtration rate kita dapat mencari T washing dengan rumus V wash dibagi filtration rate dengan hasil 74,3446 second. Terima kasih. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu 14.2/8. Dari soal ini dapat diketahui Cx sama dengan 0,191, kemudian E 996,0, mu C 0,8937 kali 10 pangkat min 3, kemudian alfa 1,225 kali 10 pangkat 11, TC diketahui 250 Kelvin, RM diketahui 10,63 kali 10 pangkat 10, kemudian M sama dengan 2 kg wet cook per kilogram dry cook, kemudian minus delta P 67 kali 10 pangkat 3, kemudian CS 308,1 kg, V per TC 4,823 kali 10 pangkat min 4 meter kubik filtrate, kemudian F yaitu 0,33. Nah, diketahui rumus yaitu V per A TC sama dengan minus RM per TC ditambah RM kuadrat per TC kuadrat plus 2CS kali alfa kali minus delta P kali F per mu TC dan nantinya dipangkat setengah atau diakar. Kemudian bisa langsung dimasukkan apa yang sudah diketahui ke dalam rumus, yaitu V per TC tadi 4,823 kali 10 pangkat min 4 per A sama dengan min 10,63 kali 10 pangkat 10 per 250 ditambahkan RM kuadrat 10,63 kali 10 pangkat 10 kuadrat dibagi 250 kuadrat ditambah 2 kali alfa 2 kali CS yaitu 308,1 dikali alfa 1,225 kali 10 pangkat 11 dikalikan minus delta P 67,0 kali 10 pangkat 3, kemudian dikalikan F 0,33 dibagikan mu kali TC yaitu 0,8937 kali 10 pangkat min 3 dikalikan 250, nantinya akan diakar atau dipangkat setengah, kemudian dibagikan alfa dari hasil keseluruhan nanti dibagi alfa kali CS. Nah, itu alfanya 1,225 kali 10 pangkat 11 dan CS nya 308,1. Kemudian mendapat hasil yaitu 4,823 kali 10 pangkat min 4 per A sama dengan 2,3408 kali 10 pangkat 9 per 1,225 kali 10 pangkat 11 dikalikan 308,1. Nah, didapat hasil A yaitu 4,823 kali 10 pangkat min 4 dibagi 6,202 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 2 dengan satuan meter persegi.
Akhirnya didapat A yaitu sebesar 0,776 kali 10 pangkat 1 meter persegi, atau bisa dianggap A-nya yaitu sama dengan 7,78 meter persegi. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya Irfan Jaka Jasa Putra dan juga rekan saya Zendi Pratidya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.